Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Baik, adik-adik sekalian ya, seorang engineer, terutama geologi ya. Ini asalnya bisa dari seingat saya ya umumnya sih teknik sipil sama geologi. Nah, tapi akhir-akhir ini mungkin 10 tahun terakhir lah. Ternyata di Amerika juga banyak orang yang dari groundwater masuk ke geoteknik atau sebaliknya geoteknik masuk ke groundwater. Akhirnya mereka sekolah lagi S2 ya, itu ngambillah hydrogeology karena muatannya lebih fokus ke air. Kalau bangunan mungkin orang sipil lah lebih tua. Jadi kasus-kasusnya. Nah, biasanya mereka yang dihadapi ya itu umum ini. Ini ada beberapa pertanyaan umum dari kalangan praktisi atau pelaksana bahwa ini seringkali menjadi bagian penting. What are the soil and rocks and where are the boundaries? Ini punya implikasi bagaimana lahan investigasi ini ya bisa besar, bisa kecil, ya tergantung dari rekayasa apa. Karena ini basisnya adalah ingat hydrogeologi ya, jadi muatan hydrogeologinya mungkin 60-70%. 30 sehingga saya akan berbicara kerangka soil dan rock ini menjadi bagian dari seorang engineer yang memang fokus ke air. Kalau di bangunan itu ingat ya, air di bangunan itu jadi perusak sifat terhadap apa? Terhadap safety, keselamatan dari suatu bangunan. Itu kata kunci ya. Sehingga mereka si engineer yang basis hydrogeology itu dia akan melihat bahwa ini site yang akan dijadikan bangunan mau dam ya, mau well ataupun retaining wall ataupun building ataupun highway, maka biasanya itu terdata water levelnya berapa, batuannya seperti apa ya. Karena hydrogeologis yang memang geoteknik dia akan melihat batuannya itu seperti apa. How about the clay mineral? How about the fine texture of the composition ya. Jadi seputar itu aja. Nanti water table, how about the climate? Climate itu curah hujan yang di situ. How about the slope of the land gitu ya. Kemudian bagaimana jalannya dari air tanah. Kenapa penting? Karena air tanah terutama yang dangkal itu fluktuatif. Kalau kita bicaranya untuk superstructure yang memang sifatnya pondasinya itu menembus air datar ya, air dangkal, shallow groundwater. Tapi jangan heran sekarang kalau Anda lihat di Jakarta itu yang namanya basement bisa berapa lantai ke bawah kan? Disitulah kunci dari seorang hydrogeologis. Kenapa banyak kemiringan pondasi? Kenapa banyak tiba-tiba banyak amblasan? Kenapa gunung superstruktur tiba-tiba failure ya? Ya artinya banyak, kita nggak pernah tahu ya, banyak kejadian-kejadian bencana. Tiba-tiba gedung dipindahkan, ya ditutup, usahanya pindah, itu karena memang orang nggak pernah di kita tuh nggak diumumkan masalahnya ya. Padahal itu adalah it's about the structure ya, bahwa seorang engineer yang baik dia akan selalu berpikir how do the soil and rock respond to different stimuli ya. Ini banyak, how about the loading ya, superstructure bebannya berapa ya? Berapa pressure-nya terhadap si land, berapa pressure-nya terhadap kanan kirinya, apa saja yang bagian-bagian yang tereksposisi. How about the character of fluid can influence of the situation, making problem in the near future ya. Jadi futuristiknya dilihat semua. Terkadang untuk daerah-daerah tertentu, apalagi terkait dengan
dengan karakter tanah, ya. Di situ juga ada air. How about the change in temperature? Tentu temperatur bisa dua. Kalau bangunan-bangunannya di daerah-daerah untuk wisata, bagaimana itu kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan air 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 panas, ya. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba lagi dipasang itu di bawahnya ada alterasi dan disitulah misalkan ada sesar kecil, masuklah air panas. Dan semua itu dikumpulkan datanya. Dan biasanya disitulah satu tim dari geologi, geoteknik, and hydrogeology, how about the response of material. Nah, problem-problem itu dibicarakannya bukan setelah dibangun baru berpikir, tetapi bagaimana problem itu sudah bisa diantisipasi. Nah, lalu how can we be beneficial control of modify the response of this material? Di situ harga bisa jadi mahal, harga bisa jadi sedikit tergantung rekayasa tadi. Dan di situ manfaat apa yang bisa diambil? Contoh ya, di dalam konteks engineer dia melihat misalkan ini kalau bisa membuat basement misalkan ya karena keterbatasan parkir di luar, mereka akan menghitung berapa nanti pengunjung. Kalau hanya kantor bikin basementnya 5 lantai ke bawah, how about di budget? Dan itu semua harus dihandle ya seorang engineer. Karena kita rekayasa, memang rekayasa itu bukan setelah ada masalah. Tapi saat merencanakan disitulah rekayasa itu dibangun. Pemikiran untuk stability atau safety itu dibangun, didiskusikan ya. Dan biasanya harus beberapa hal yang ini menjadi catatan. Jadi bagaimana di situ ada volume macam-macam ya, yang bisa berubah. Anda sudah belajar dulu bagaimana karakter contoh clay. Clay macam-macam dan Anda harus membuka kembali mineral clay berapa, batuan induknya apa, ya. Jadi berbagai macam jenis clay pun clay mana saja yang punya swelling, itu change of the volume, ya. Nah, semua itu menjadi bagian penting di dalam memahami superstructure, ya. Include bridge, ya, jembatan, dam, retaining wall, tunnel, ya. Dan juga penting, menjadi bagian penting, Anda bukan asal bangun merencanakan bahwa di situ itu ada nggak gas, ya. Contoh, tiba-tiba pembangunan highway, kapan ya tuh kejadian tuh kemarin? Gara-gara highway akhirnya apa? Pipa Pertamina mengalami kebocoran, meledak tuh. Kapan tuh ya? Kenapa misalkan itu terjadi ya? Padahal jauh dari jalan. Ingat loh, di situ bahwa suatu superstructure load to the land itu can be changing all of the other infrastructure, ya. Jadi bagaimana keseluruhan dari suatu lingkungan itu berpengaruh dalam satu titik sekalipun, ya. Apalagi di kota-kota besar yang jarak antar bangunannya pendek-pendek, itu mesti mempertimbangkan sebelahnya, ya, gitu ya. Dan Anda di situ kalau kerja ya tugas saudara to collect all of data about the surrounding character, ya. How about the other superstructure, how about the land, ya, segalanya. Dan kita sebagai bagian dari yang memang porsi airnya besar di situ ya penting mengumpulkan semua material, ya. Dan itu tuh bukan hanya setelah jadi gedung, perhitungannya tentang masalah apa yang mungkin bisa timbul. In the beginning, starting to build itu sudah mulai, ya, sudah mulai itu. Bagaimana harus menurunkan, kalau Anda mau bikin basement 2 lantai saja,
Berapa meter itu? Jatuhnya 10 meter itu, ngegali ke bawah kan? Ya. Kalau di situ ada air-air yang sifatnya panas dan sebagainya, bagaimana treatmentnya? Ya kan seperti itu. Dan disitulah harus memproteksi lingkungan yang ada di situ. Ya, saya ingin balik mengingatkan kembali pelajaran Anda yang lalu bahwa berbicara rekayasa hidrogeologi, bahwa semua yang namanya formulasi sesederhana pun harus menjadi basic Anda. Karena kita tidak bisa bermain deskripsi. Jadi semua yang kita kerjakan itu semuanya terukur. Boleh Anda sebagai geoteknik, geologis membuat data misalkan ini satuan CH, ini satuan clay, jenisnya apa, X-ray-nya. Tapi di dalam konteks nanti how to build dan rekayasa, semuanya berbasis hitungan. Ini masalah porosity. Dia tidak punya satuan, but that is very important. Bagaimana nanti disitulah penyakitnya. Penyakit superstruktur, ingat, adalah fluida, bisa gas, ya, bisa oil, bisa water. Nah, porosity itu karena dikalikan 100, jadi di situ define as the percentage. Tapi Anda sudah bisa membayangkan kalau porositasnya yang paling besar itu kan 26%. Dengan berbagai utak-atik ya. Ingat ya, utak-atik porosity itu 100%. Dan sudah dibuktikan di laboratorium bahwa paling besar 26%. Yang lainnya adalah di bawah itu. Tapi harus ingat ya bahwa berbicara clay swelling, jadi khususnya mineral-mineral clay, dia punya porosity bisa melebihi badannya. Jadi bayangan Anda bahwa porsi airnya itu sekian persen di bawah bodi batuannya itu nggak bisa di clay, terutama clay yang swelling. Illite, Montmorillonite, ada 12 mineral clay yang sudah diketahui para ahli ya. Nah, kita tahu bahwa porositas seperti itu. Nah, kemudian karena ini basic banget dari suatu batuan apapun yang tadi disebutkan, maka bagaimana fluida itu memberikan katakanlah nilai saturasi, jenuh, dan tidak saturasi. Ya. Nah, inilah yang Anda harus pahami betul. Contoh, pada saat void-nya itu saturasi, itu diperoleh suatu rumusan MGS, ya, specific gravity, ya. Jadi persamaan ini adalah dihasilkan dari apa? Dari uji-uji laboratorium. Bahwa poin harga itu ternyata berbanding lurus ya terhadap moisture-nya, terhadap moisture, kebasahan. Lalu kalau Anda lihat di sini porosity ada keterkaitan dengan harga. Nah, void-nya. Di lapangan, kedua harga ini tidak mungkin bersesuaian lah ya bahasanya. Dan disitulah terjadi tergantung dari jam terbang. Ya, jam terbang siapa? Jam terbang dari si peneliti. Tapi anyway, bahwa Anda harus tahu betul bahwa hubungan dari kedua ini antara bagaimana si void dengan si porosity ini harus benar-benar dipahami. Nah, kita tadi sudah mengenal bagaimana si wadah. Tadi itu wadah ya. Kita terus lagi bahwa bagaimana bergulir, Anda sudah tahu lah ya. Bahwa ada nilai-nilai yang secara lab absolut porosity dan sebagainya. Ini tinggal Anda nanti pelajari kembali bagaimana, terutama di yang non clay ya dan sebagainya. Ini saya hanya mengingatkan saja. Lalu saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa ada
satu parameter adalah tadi bagaimana water content-nya. Ya, jadi kalau diuji di lab berapa sih water content-nya? Ya, kalau Anda punya butiran yang lebih ke sand ataupun lano, ya apa itu silt, ya shell, ya itu biasanya diuji itu undisturbed. Undisturbed itu bagaimana Anda begitu dibor langsung ditutup parafin, ya, supaya tidak terkontaminasi dengan apa? Dengan udara, dengan temperatur yang dapat mengganggu dari data lapangan atau kondisi lapangan. Biasanya saturasi juga bisa diukur di lapangan. Sekarang sudah berkembang bahwa in situ measurement is the key for the good superstructure. Nah, itu biasanya banyak sekarang, ya. Ukuran itu sifatnya di lapangan. Soil test di lapangan sebagainya. Karena perjalanan dari situ ke lapangan itulah yang bisa. Lalu berapa besarannya water content ini yang ada di real lapangan tentu bisa berubah-ubah. Disitulah Anda harus merekayasa, terutama kalau sudah ada lempungan, apalagi di dalam lempungan. Ya, kenapa tadi? Karena perubahannya itu pergeserannya akan menjadi bagian penting di dalam kerangka tadi rekayasa. Kalau salah-salah, ya jangan heran kalau jalan ada yang sampai ambruk, sampai kamu pernah lihat kan ada jalan gelombang. Itu membahayakan pengemudi. Karena di sini kita berbicara sekarang mulai ke posisi si fluidanya, dalam hal ini air lah, ya, water content. Sebetulnya belum tentu water content, bisa aja fluida yang lain, oil content seperti yang sekarang terjadi di Karawang tuh, ya, bukan air lagi, itu adalah oil yang masuk ke dalam pondasi-pondasi. Nah, kemudian harus diingat juga bahwa derajatnya itu bisa diukur, ya, baik di lapangan maupun di lab. Dan di situ ada keterkaitan antara tadi yang volume void, ya, sama volume void yang terisi air. Nah, itulah yang dikenal dengan degree of saturasi. Ingat, ya, jadi ini bicaranya adalah derajat saturasi itu adalah bukan volume dari batunya, tapi volume dari lubangnya. Jadi kalau dikatakan disebutkan degree of saturasi, itu Anda harus langsung tak. Ini bicaranya adalah fluid, ini bicaranya adalah water, ini bicaranya adalah oil atau gas. Gas kadang-kadang di negara-negara yang punya cadangan gasnya tinggi itu masuk ke dalam rongga-rongga itu gas, ya, Rusia yang sekarang sedang bertikai Ukraina, ya, kayak gitulah, ya. Nah, yang kayak gini tuh nggak bisa Anda lewat begitu saja, Anda sudah langsung, ya. Saya senang tuh kemarin ada yang bimbingan saya. Itu saya tunjukkan seperti ini, coba kamu pelajari. Wah, itu ditanya apapun sama orang geoteknik yang sudah dokter juga, dia enteng-enteng aja karena dia memahami segala macam sehingga mau rekayasa. Dan kita tahu bahwa di lapangan ini ada satu kondisi yang ideal. Ini ada satu kondisi yang ideal. Setiap superstruktur dia akan menghadapi apakah ini. Kalau toh dia tidak ada yang sifatnya contoh jalan, itu biasanya pondasinya tidak dalam di sini, biasanya pondasinya itu, ya. Water table-nya agak di bawah di jalan. Maka kita tahu bahwa pengaruh dari sini water table fluktuasi kecuali kalau yang memang jalan ada jembatannya. Jalan ada jembatannya. Itu biasanya si pondasinya menembus water table. Jadi field itu pasti akan ketemu seperti ini. Kita akan ketemu di bawahnya akiper ada yang confined enggak. Terus nanti variasinya
ada yang bisa ditembus nggak? Bocor, akuitat, ya. Bocor nggak? Ini ceritanya jadi lain lagi, ya. Ceritanya jadi lain lagi. Karena begitu bocor, bahwa kita misalkan bikin basement di sini, ya. Di sini ingin ada basement, fondasinya tentu di sini fondasinya. Karena di sininya seperti di Jakarta contoh ada basement 6 lantai ke bawah, ya pasti menembus ini, menembus yang model ini, ya gitu. Dan semuanya itulah yang dia harus direkayasa. Itu penting, menjadi bagian dari betapa pentingnya hydrogeology system di dalam mengontrol bagaimana perencanaan dari seorang arsitektur, teknik sipil membangunkan bangunannya, gitu ya. Baik, paling satu slide lagi. Ini juga ya, tolong, karena ini berbicara hydrogeology yang saya bilang tadi 60-70%, Anda harus paham lagi, balik lagi ke dulu, ya. Mungkin yang semester ini saya kurang begitu banyak ngajar di hydrogeology. Padahal itu begitu pentingnya water yield capacity, ya. Kenapa? Karena akan sangat menentukan kesuksesan dari superstruktur kita. Ya, kalau tidak tahu datanya, ya repot juga, ya. Dan ini spesifik water yield capacity ini menjadi bagian penting. Termasuk adalah di dalamnya bagaimana terkait dengan tentu porositas dari suatu stratum atau soil atau batuannya. Saya kira saya segitu dulu, ya. Saya segitu dulu. Ini sebenarnya slide-nya ada 24, ya. Anda pikirkan yang tadi, ya, yang seputar basic sekali, bagaimana wadahnya, dan tadi saya mencoba tadi bagaimana proporsi dari airnya, ya. Rumusnya sangat sederhana, tetapi pemahaman itulah yang menjadi hal penting di dalam Anda nanti bekerja ataupun meneliti, ya. Bisa saja bekerja sambil meneliti, kan begitu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.